Hai semuanya, balik lagi sama aku Riza Septiani Subroto, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan. Oke, di video kali ini aku awali dengan unboxing atau bukain semua amplop THR punya Eliona. Ya karena masih anak kecil ya, jadi nominalnya kecil-kecil aja. Ini tuh aku dapet dari saudara-saudara atau keluarga dari Pak Suami. Karena memang untuk saudaraku semua rata-ratanya non muslim, jadi ya kebanyakan aku ke saudaranya Pak Suami. Sebenarnya banyak banget yang nyuruh aku bikin video waktu hari lebaran, waktu liburan, atau bahkan kegiatan apapun yang aku lakukan. Cuman karena kemarin aku tuh pengen menikmati hari libur aja, jadi aku gak bikin video apapun. Waktu aku datang ke saudara, waktu aku liburan, keluar, atau melakukan hal apapun, aku gak bikin video. Jadi ini adalah video aku waktu selesai liburan, selesai lebaran. Dan aku campur dengan nanti ada video budgeting. Sebenarnya juga telat sih mau bikin video budgetingnya, kan Pak Suami gajian di akhir bulan. Aku malah bikinnya di awal bulan. Tapi ya udah, aku lagi ngumpulin niatnya. Sebenarnya bikin video udah lama, tapi buat isi suara dan uploadnya itu perlu waktu. Jadi banyak banget yang nyindirin aku kayak kapan bikin videonya, kok lama banget gak bikin, udah males bikin ya bla 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 gitu ya. Tapi kalian gak ngerti gimana prosesnya. Kalau kalian tahu prosesnya, pasti kalian ngerasain lah apa yang aku rasain ketika bikin video, ketika ngedit video, isi suara, atau apapun. Ya pasti kalian tahu lah gimana susahnya, gimana repotnya. Apalagi ketika kita punya anak yang gak bisa lepas dari kita gitu ya. Jadi gak ada waktu kita untuk me time bikin video yang enak, nyaman gitu. Tapi ini bukan sekedar alasan ya. Aku juga pernah nyuruh kakak aku buat bikin video, buat edit, atau melakukan hal-hal yang berhubungan tentang video. Entah itu bikin video pendek atau panjang, apapun itu aku suruh dia bikin video. Toh juga dia ngerasa kayak oh berat ya, capek ya ngedit, bikin videonya juga susah ya. Ya seperti itulah yang saya rasakan selama ini. Mungkin bukan karena gak enjoy atau gak menyenangkan, tapi mungkin cuma perlu banyak waktu luang aja supaya kita fokus ngedit, fokus isi suara. Karena aku kalau isi suara itu bisa sampai berjam-jam, harus diulang-ulang terus ketika ada kata-kata yang salah. Kayaknya di sini aku udah terlalu panjang ceritanya, aku malah lupa untuk jelasin. Kayak sisa uang budgeting di bulan April, ada tagihan PDAM sisa 25.000. Jadi kemarin itu habis 24.500. Cuman uang 500-nya langsung aku masukin ke celengan receh. Terus untuk beras aku ada sisa 20.000. Dan untuk iuran gereja sebenarnya masih utuh 160.000. Cuman nanti akan aku pisah karena kayaknya programnya udah di stop deh, nggak ada program untuk bayar iuran gereja lagi. Jadi nanti uangnya mau aku masukkan ke tabungan aja. Dan untuk sisa budgeting kali ini aku nggak hitung uang gerejanya, tapi masih ada sisa 45.000. Kayaknya mau aku pakai untuk pegangan dulu, jadi nggak aku masukin ke tabungan. Oke. Di sini uangnya aku simpan dan nanti mau lanjut untuk langsung budgeting bulan Mei. Berasa lama banget sih dari April ke Mei karena ngerasain liburan yang panjang, terus pegang uang yang banyak ya, anggap aja 2 kali lipat, ada THR dan ada gaji. Jadi ngerasa kayak wow, uangku banyak banget. Terus akhirnya kita ngeluarin uang seenaknya. Tapi ya nggak gitu juga sih. Terus jadinya ngerasa kayak
Kenapa hari cukup lama ya menuju ke Mei? Ada yang ngerasa gitu juga nggak sih? Atau cuman aku doang? Oke, di sini waktunya aku untuk jelasin budgeting di bulan Mei. Dan aku juga udah tulis untuk setiap alokasi dananya, kategorinya. Untuk pendapatan tetap seperti biasa setiap bulannya. Gaji Pak suami dikurangin cicilan rumah, perpuluhan dan lain-lainnya, masih ada sisa 2.400.000. Nah, ini adalah uang yang aku bagikan nanti untuk setiap bulannya. Misalnya kayak ada pengeluaran token listrik yaitu 300.000. Kalau untuk paket internet di sini aku skip karena aku udah beli paketan kemarin itu 50.000 dari uang di ATM aku. Jadi aku skip aja. Untuk tagihan PDAM ada 50.000. Untuk LPG dan galon 150.000. Lalu untuk beras 100.000. Kemarin tuh aku dapet voucher karena bisa jawab suatu pertanyaan di acara gereja dan dapat 100.000 untuk aku tukar di Indomaret. Ya lumayan lah, akhirnya aku beliin beras aja. Jadi semoga aja untuk dana beras di sini bisa tetap aman 100.000 karena aku juga udah beli, stoknya juga masih banyak. Oke, lanjut. Untuk iuran gereja ada 30.000. Ini tuh cuman beda. Kalau kemarin untuk sekolah minggu, kalau sekarang aku pakai untuk kegiatan tamborin. Untuk tabungan kesehatan tetap 150, untuk belanja bulanan juga masih tetap 500. Untuk arisan di sini untuk arisan PKK, RT dan RW 160 dan wifi aku isi 320.000. Biasanya sih sama admin itu bisa sampai 319. Jadi paling kembaliannya entah itu 500 atau 1000. Oke, untuk isi dompet disiplin pengeluarannya udah selesai. Sekarang waktunya kita masukin uang di tabungan. Anggap aja ini juga termasuk sinking funds ya, karena ini kan tabungan yang menyenangkan. Ketika kita isi, kita bisa coret-coret supaya nggak terlalu monoton gitu loh. Cuman isi celengan dimasukin, nanti kalau udah penuh diambil. Kalau kayak gini kan kita punya kegiatan lain. Oke, buat yang pertama ada dana pensiun 200.000. Sekarang sih dana pensiun, dana darurat aku masukin ke Bibit. Jadi nanti ketika dana pensiun di tahun ini sudah penuh, aku langsung masukin aja ke aplikasi Bibit. Anggap aja kan itu termasuk investasi ya. Untuk dana pensiun kita nggak terlalu memerlukan dengan jangka pendek, jadi disimpan di tempat yang aman. Dan menurutku untuk aplikasi Bibit atau aplikasi Neocommerce yang biasa aku pakai itu lumayan aman sih sejauh ini. Oke, lanjut. Untuk dana darurat ini juga tabungan yang penting dan salah satu tabungan yang aku masukkan ke Bibit juga. Aku isi di sini setiap bulannya beda-beda sih, kadang 50, kadang 100, dan untuk bulan Mei aku isi 100.000. Jadi aku coretnya 2. Dan nanti sama seperti dana pensiun, kalau ini udah penuh, maksudnya tahun ini udah selesai dan masih ada sisa atau nggak kepake, aku mau masukkan ke Bibit. Lanjut, ada sekolah Eliona. Di sini aku isi 100.000. Nah, sekolah Eliona ini juga termasuk tabungan yang ada di Bibit. Jadi di Bibit aku itu ada 3 kategori. Ada tabungan darurat, dana pensiun, dan juga pendidikan anak. Itu tuh 3 tabungan dari rating tertinggi. Maksud aku hal yang sangat-sangat penting sekali. Mumpung anak aku masih kecil, jadi aku harus ngejar dana pendidikannya dia. Dan lanjut ada tabungan rumah 50.000. Ini untuk misalnya renovasi atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rumah gitu ya.
Dan ada tabungan emas, aku isi 15.000 aja. Karena harga emas itu naik drastis, naiknya tuh parah banget dari emas perhiasan atau emas batangan. Jadi aku nggak terlalu menggebu-gebu pengen beli emas sih. Harganya itu melangit banget. Oke, di sini ada tabungan terakhir yaitu self reward. Itu yang biasa aku pakai, entah itu untuk beli skincare, entah itu untuk keperluan apapun. Misalnya aku nggak punya uang nih, terus aku kepengen beli sesuatu, ya udah aku ambil dari sana aja. Di sini aku isinya 10.000 karena memang nggak terlalu penting. Oke, jadi aku bacain aja ya. Untuk pengeluaran tadi habisnya 1.760.000. Untuk tabungan habisnya itu 475 dan ada sisa gaji yaitu 160. Semuanya udah sesuai hitungannya. Dan sekarang waktunya aku untuk isi tabungan album. Beda ya, biasanya kan aku bilangnya isi tabungan amplop, sekarang tabungan album. Dan uang yang aku isi seperti yang aku udah ceritain tadi yaitu 160 dari iuran gereja yang harusnya dipakai untuk sekolah minggu, tapi karena mungkin programnya nggak jalan jadi akhirnya di skip aja. Aku masukin ke tabungan album daripada nanti kepake untuk hal yang aku nggak ada hasilnya, maksudnya nggak kelihatan gitu nyatanya. Ya udah kita masukin aja ke tabungan nggak sih, supaya tabungan ini bisa cepat penuh dan nanti kita bongkar bareng-bareng. Aku juga berharapnya bisa dapat nominal yang lumayan gede kayak waktu tabungan amplop. Kalau nggak salah tabungan amplop kemarin itu 1.600.000 atau 1.800.000 gitu. Mungkin untuk alat nabung kita itu sama, cuman cara menabungnya beda. Misalnya nominal yang kalian bisa atau kalian sanggupin itu 5.000 atau 10.000, terus kalian isi semua slotnya dengan nominal itu nggak masalah. Apalagi kalau misalnya nominalnya itu lebih besar, 50 atau 100 biar kelihatan bagus gitu ya. Itu juga nggak masalah. Yang penting kita tetap bisa fokus harus nabung. Gak kerasa untuk budgeting dan isi tabungannya udah selesai. Di sini aku mau ngingetin aja buat kalian tetap semangat untuk lakukan budgeting dan nabungnya. Meskipun menabung itu gak bikin kalian kaya, tapi setidaknya mempermudah dalam kehidupan kalian. Oke, aku juga ucapin terima kasih banyak yang masih support aku, entah itu subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih banyak, bye-bye.